Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, babu ijlalil kabir. Bab tentang memuliakan orang tua, memuliakan orang tua. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya, beliau berkata rahimahullah, qala hadatsana Bishr bin Muhammad, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Auf an Ziyad bin Mikhraq, qala Abu Kinanah anil Asy'ari qala inna min ijlalillahi ikrama dzis syaibah al-muslim wa hamilul Qur'an ghairul ghali fihi walal jafi anhu wa ikrami dzis sultanil muqsit. Semuanya di antara bentuk mengagungkan Allah, di antara konsekuensi dari mengagungkan Allah adalah memuliakan orang tua yang muslim, orang tua yang muslim, dan juga memuliakan pembawa Al-Qur'an, yaitu yang menghafal Quran, mengamalkannya, mengetahui batasan-batasannya. Ghairul ghali fihi, yang tidak berlebih-lebihan dalam Al-Quran, walal jafi anhu, dan tidak kaku atau kurang dalam bersikap terhadap Al-Quran. Wa ikrami dzis sultanil muqsit, demikian juga memuliakan sultan atau penguasa yang adil, penguasa yang adil. Di sini salah satu bentuk mengagungkan Allah adalah mengagungkan syiar-syiar Allah. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini termasuk dari takwanya hati. Dan di antara syariat Allah adalah seorang memuliakan orang yang sudah tua, seorang muslim yang sudah tua, ya. Dan tentunya orang yang sudah tua ya memiliki banyak hak, ya. Di antaranya hak sebagai orang yang sudah tua, dia sudah lebih berusia daripada kita, ya. Dia lebih banyak merasakan pahitnya manisnya kehidupan. Apalagi dia muslim, dia lebih dahulu beribadah daripada kita, ya. Dia lebih banyak ibadahnya daripada kita, ya. Oleh karenanya orang yang lebih muda hendaknya menghormati orang yang tua, dan sampai disebutkan salah satu bentuk pemuliaan kepada Allah adalah memuliakan orang tua. Maka ini adalah adab yang sangat indah, sebagaimana sudah kita singgung sebelumnya. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Bukan dari golongan kami orang yang tidak memuliakan yang tua dan tidak sayang kepada yang lebih muda, ya. Di sini Rasulullah mengatakan ikrami dzis syaibah, yaitu yang memiliki uban, muslim, ya. Rambutnya sudah beruban, ya, dan adanya banyak uban menunjukkan dia sudah tua, ya. Ini mengingatkan kita, ya. Dan menunjukkan bagaimana dia di masa tua masih di atas Islam. Berarti menunjukkan dia adalah orang yang soleh, ya. Meskipun sudah tua masih terus beribadah, ya. Maka seorang harus mengetahui kondisi atau kedudukan orang yang sudah tua. Maka misalnya kalau kita naik bis ada yang lebih tua, kita suruh duduk, kita yang berdiri misalnya. Kalau ada antrian kita bilang silakan Pak, Bapak duluan, ya. Ya, kenapa? Bapak tua, ya. Ini bentuknya kita memuliakan, silakan, ya. Kalau ada acara makan-makan, Bapak duluan. Ya. Karena waktu makan Bapak tidak banyak lagi. Kalau udah tua mau diapain? Ya, didahulukan. Ya, ini harus kita hidupkan. Pokoknya antrian apa dia di luar orang tua, ya. Ya. Dia orang tua lebih dahulu, ya. Apalagi seorang tua dan muslim, ya. Maka harus dihormati, ya. Dan kita ajarkan anak-anak kita sejak kecil hormati orang tua. Udah kakek kita tolong, kita papa. Kalau dia berbicara kita dengar, ya.
Kalau apa namanya dia punya kesalahan kita beri uzur, namanya juga sudah tua. Ya. Tapi yang kedua, Rasulullah mengatakan wa hamilal Quran, ya, yaitu wa ikrama hamilil Quran yaitu memuliakan yang membawa Al-Quran tanpa yang tidak berlebihan dalam Al-Quran dan juga tidak kurang dalam Al-Quran. Ya. Maksudnya orang yang hafal Quran ini, ya, dia tidak berlebihan dalam Al-Quran. Jadi yang dimaksud hamil Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah, bahwasanya yang dimaksud pembawa Al-Quran bukan sekedar menghafal, tetapi yang mengerti tentang Al-Quran. Betapa banyak orang yang sekedar hafal tapi tidak menjalankan Al-Quran sama sekali. Oleh karenanya seorang salaf, ya, berkata, unzilal Quran liyu'mala bih fatakhadhan nasu qira'atahu amala. Sungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tetapi orang menjadikan amalan Al-Quran hanya sekedar membaca saja, hanya sekedar membaca. Menyangka bahwasanya Al-Quran itu amalannya dengan membaca tilawah saja. Tidak, tilawah itu sarana agar kita memahami dan untuk kita mengamalkan kandungan Al-Quran. Ya. Ini perkataan Fudail bin Iyad. Dia mengatakan unzilal Quran liyu'mala bih fatakhadhan nasu qira'atahu amala. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, orang-orang menjadikan bacaannya hanyalah untuk bacaan, itulah amalan dari Al-Quran. Oleh karenanya disebutkan Hasan al-Basri rahimahullah, ya, ketika diceritakan kepada Hasan al-Basri di zaman tabi'in, Hasan al-Basri salah seorang ulama tabi'in, ada yang memuji, yaitu atau seorang ahli Quran menyebutkan tentang kelebihannya. Dia berkata, qara'tul Qur'ana kullahu wa lam usqit minhu harfan. Saya sudah baca Quran seluruhnya dan tidak ada satu huruf pun yang aku jatuhkan, yaitu aku telah membacanya dengan tajwid yang baik dari awal sampai akhir. Tidak ada satu huruf pun yang kurang jelas, apalagi sampai jatuh, ya. Maksudnya dia ahli dalam tajwid, dalam makhrajul huruf. Ya, dia ahli. Maka apa Hasan al-Basri komentar tentang perkataan orang tersebut? Kata dia, wa qad asqatahu wallahi kullahu la jura alaihil Quran la fi khuluqin wala amal. Kata Hasan al-Basri, demi Allah, bukan satu huruf yang dia jatuhkan, seluruh huruf dalam Al-Quran sudah dia gugurkan seluruhnya. Kenapa? Tidak nampak dalam amalnya, dalam perangainya bekas-bekas Al-Quran, enggak ada. Enggak ada ayat-ayat dia amalkan. Maka menurut Hasan al-Basri, kalau orang tidak mengamalkan Al-Quran, justru dia telah menggugurkan isi Al-Quran, ya. Kemudian beliau berkata, ma haula'i bil qurra, mereka itu bukan ahli Quran. Ma haula'i bil ulama, mereka bukan ulama. Ya. Ma haula'i bil wara'ah, mereka bukanlah orang-orang yang wara', ya. Kemudian beliau berkata, idza kanatil qurra mithla haula la katsarallahu fin nasi mithlahum. Kalau ternyata ahli Quran hanya seperti model mereka, semoga Allah tidak membanyakkan manusia-manusia seperti mereka itu di tengah-tengah manusia. Itu hanya ada orang yang hanya baca Quran, perhatian tajwid, tapi tidak memperhatikan amalan. Padahal Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba, ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka yatlunahu haqqa tilawatih, ini maknanya membacanya dan mengamalkannya, ya. Mengikuti Al-Quran tersebut, ya, dan memahami dan mengamalkannya, ya. Jadi maksud dari haqqa tilawatih yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan orang beriman. Adapun sekedar baca kemudian tidak mengamalkan, maka ini bisa tercela. Orang-orang Khawarij baca Al-Quran tapi tidak diamalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran namun tidak melampaui kerongkongan mereka. Tidak masuk ke hati. Tidak diresapi sehingga tidak diamalkan. Oleh karenanya kalau kita dapati seorang ahli Quran, kemudian dia nampak pada dirinya akhlak, nampak pada dirinya wara', nampak dirinya takwa, ini yang dianjurkan untuk dihormati. Dihormati. Ya. Tapi kalau hafal Quran tapi tukang maksiat, hafal Quran tapi joget sana joget sini, ya. Hafal Quran tapi nipu orang, ini ya tidak disuruh, karena ini justru ini yang berbahaya seperti ini.
membuat fitnah. Orang bilang hafal Quran kok kayak begini. Tidak nampak pada diri mereka asar dampak dari baca Al-Quran. Sebagian salaf berkata, ma jalasa ahadun ma'al hadzal Quran illa qama minhu imma bi ziyadati aw nuqsan. Imma bi ziyadatin aw nuqsan. Tidaklah seorang duduk membaca Al-Quran kecuali dia berdiri Al-Quran setelah selesai baca cuma dua kemungkinan, bertambah imannya atau kurang imannya. Yaitu bertambah jika dia mengerjakan isi Al-Quran dan kurang jika dia menyia-nyiakan perintah Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu membelamu atau akan menyerangmu pada hari kiamat kelak. Kapan membelamu? Jika engkau membacanya, mengamalkannya. Kapan menyerangmu? Jika kau tidak membacanya. Bahkan dalam hadis disebutkan di antara orang yang diadab dalam alam barzakh, rajulun atahullahul Qur'an, seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Fahuwa yanamu anhu bil-lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Malam hari dia tidak baca, tidur aja tidak murajaah, siang hari dia tidak amalkan. Justru ternyata dia diadab dalam alam barzakh padahal dia sudah hafal Quran. Jadi ini yang perlu kita ingatkan pada diri pribadi dan juga kepada pondok-pondok tahfiz. Ya, sekarang lagi alhamdulillah di tanah air lagi semerbak atau lagi viral atau lagi booming, orang-orang suka hafal Quran, itu suatu keindahan, suatu perubahan yang luar biasa yang dulu tidak kita temukan. Tapi jangan lupa, baca Al-Quran itu hanyalah sarana. Yang lebih penting adalah memahaminya dan mengamalkannya. Khawatir kalau hanya sekedar hafal-hafal, akhirnya bangga-banggaan, anak saya sudah berapa juz, anak saya sudah berapa juz. Tapi hafal Quran sunnah, tapi mengamal Quran kewajiban. Hafal Quran sunnah, mengamal Quran apa? Kewajibannya saya fokus pada yang sunnah, kemudian yang wajib tidak dikerjakan. Nah, ini hati-hati. Kita punya anak jangan terlalu, sudah berapa juz. Oke, bagus. Tapi itu bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah dia mengamalkan isi Al-Quran. Dia paham enggak apa yang kau baca? Kalau enggak dia paham, ya suruh belajar untuk memahami. Mungkin tidak seluruh Al-Quran, tapi paling tidak ayat-ayat penting yang terkait dengan ibadah, terkait dengan akidah, terkait dengan akhlak, dia memahami. Maka seandainya pondok-pondok tahfiz tidak hanya fokus pada tahfiz, tapi ada kurikulum yang terkait dengan isi global Al-Quran, mengambil beberapa ayat-ayat atau perwakilan dari Al-Quran, ayat-ayat untuk dipahami, sehingga bisa diamalkan oleh para penuntut ilmu, sehingga akhirnya ketika dia hafal Quran terlihat pada perilakunya keseharian. Kita dapati sebagian orang hafal Quran tambah sombong, tambah angkuh, melihat orang meremehkan. Ini nampak sekali. Melihat orang hafal Quran, dia maunya dihormati berlebihan. Subhanallah. Apalagi kalau dia cuma sendiri yang hafal Quran. Kelihatan, ya ini kenapa? Karena pendidikan yang diberikan kepada dia hanya sekedar menghafal. Kalau para salaf dahulu mereka hafal 10 ayat, para sahabat dulu hafal 10 ayat, mereka mengerti maknanya dan mereka amalkan. Kemudian mereka tambah lagi 10 ayat, mereka tambah lagi 10 ayat. Cara mereka ya. Sekarang mungkin kita metode berbeda, kita tidak bisa seperti para salaf dahulu, tetapi paling tidak kita ajarkan kepada murid-murid tentang kandungan Al-Quran dan praktek nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika seorang hafal Quran, bukan sekedar hafal, tapi nampak bagaimana efek dari Al-Quran tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Karena sebagian orang fokusnya tajwidnya gimana, hafalannya berapa. Kan udah berapa juz. Kalau enggak anaknya enggak capai target, maka diomelin, merasa rendah, merasa anaknya hina dina, ya. Apalagi dia banding-bandingkan dengan anak orang lain. Gitu. Yang penting seorang baca hafal Quran sunnah, tapi mengamalkannya hukumnya wajib, ya. Akhirnya kadang-kadang timbul kasus macam-macam. Kasus di pondok tahfidz lah, kasus inilah, ya. Kenapa? Karena tidak ada hanya sekedar hafal doang, maka kurikulumnya harus ditambah. Menghafal bagus, tapi perlu ditambah kurikulum tadabbur sebagian isi Al-Quran dan praktek keseharian terhadap isi Al-Quran. Makanya di sini Rasulullah mengatakan inna, atau dalam riwayat ini ya, min ijlalillah ikrama dzi syaibah al-muslim wa hamilul Quran, dan memuliakan pembawa Al-Quran, penghafal Al-Quran, ghairul ghali fihi wal jafi anhu, tidak berlebihan dan tidak
kurang. Jadi di sini Rasulullah menyebutkan penghafal Quran ada 3 model. Ada yang berlebihan, ada yang kurang, ada yang wasat, yang tengah. Yang dipuji adalah yang tengah. Yang tidak berlebihan dan tidak kurang. Apa ini maksud berlebihan? Berlebihan dalam Al-Quran itu disebutkan itu berlebihan dalam sampai berusaha memahami ayat-ayat mutasyabihat yang kita dilarang, tidak boleh melampaui batas kita dalam ada ayat sifat kemudian dibahas tentang bagaimananya, tentu tidak boleh. Sifat Allah yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beriman tapi kita enggak tahu bagaimana, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, intinya tidak boleh berlebihan. Mungkin juga wallahu alam berlebihan dalam tajwid sampai menyusahkan orang. Orang kalau baca sampai berlebihan, sampai baca Al-Fatihah saja sampai seminggu enggak bisa-bisa. Sampai sebulan enggak bisa-bisa. Ini ya, maksudnya akhirnya Al-Quran bukan walaqad yassarnal Qur'an lidzikr. Al-Quran jadi Allah mengatakan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran malah menjadi sulit. Sebagian orang akhirnya enggak mau belajar karena terlalu sulit ya. Ya ajar aja yang biasa. Nanti kalau ada yang mungkin yang mahir, ajarkan lebih lagi. Al-Quran tidak sesulit yang dibayangkan. Tidak sulit yang dibayangkan. Saya dulu pernah nyetor sama orang Al-Fatihah. Setor lagi nggak bisa. Sudah ngantri lama, kemudian ternyata susah, disalah-salahin, harus sekian lama. Saya enggak mau. Saya setor sama syekh yang lain yang tidak seperti itu. Alhamdulillah bisa setoran ya. Memang saya bukan ahli baca Quran, tapi maksud saya setoran sama yang menurut saya masuk akal, saya bisa belajar, saya bisa setoran hafalan ya. Adapun yang susah-susah sampai harus ya. Akhirnya kan terjadi perselisihan juga di antara ahli tajwid. Sebagian terlalu tahqiq sehingga qafnya sampai berlebihan ya. Ya, sampai ditegur juga sama yang ahli. Itu ditegur, saya sempat dengar sebagian ahli Quran bilang kau baca terlalu berlebihan. Ya. Al-Quran itu kan seperti orang bicara, orang Arab bicara tapi ditartilkan ya. Ditartilkan. Adapun berlebihan sampai miung biasa aja terlalu berlebihan ya. Jangan berlebihan ya. Sehingga susah. Kalau terlalu susah baca Quran capek ini rahang nih capek. Apakah seperti itu para ulama dulu baca Al-Quran ya. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan itu mungkin gurumu waktu ngajar kamu dia ingin kau serius, tetapi ketika praktek tidak usah berlebihan seperti itu, ya karena terlalu berlebihan, ya. Sehingga kita dengar pun tidak enak. Kalau kita dengar imam haram santai, ya enggak? Santai aja baca enak, lancar. Mereka bisa berdiri lama baca, kita dengar pun enak. Karena kita dengar sebagian orang, tajwidnya terlalu terlalu mendalam, sehingga ini saya rasa berlebihan ya. Akhirnya ketika dia ngajar juga merepotin orang akhirnya susah juga. Intinya jangan berlebihan dan juga jangan kekurangan, yaitu baca asal baca, tidak mentajwidkan apa yang dibaca ya. Dan juga jarang murojaah ya. Ini juga adalah sikap yang kurang tepat ya. Ada yang menafsirkan al-ghali fihi berlebihan dari Al-Quran, yaitu huwa alladhi waqila ya. Qila huwa alladhi yaqulu fil Quran bi ra'yin min indi nafsihi, yaitu yang berbicara tentang Al-Quran dengan pendapatnya ya. Tanpa dalil, tanpa memperhatikan tafsiran para salaf ya. Ini menafsirkan dengan menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan berlebihan dalam Al-Quran yaitu berlebihan dalam ibadah. Ya, karena kita diperintahkan untuk tengah dalam segala urusan, di antaranya dalam urusan ibadah.
Baik, kita lanjutkan. Dan perkara yang tengah itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam segala urusan. Sebisa mungkin kita bersikap tengah. Terlalu banyak ayat yang menunjukkan sikap tengah adalah sikap yang terbaik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah. Contoh lagi dalam berinfak atau belanja dalam konsumtif, kata Allah, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang yang jika mereka berinfak atau belanja tidak berlebihan dan juga tidak pelit, tapi di antara keduanya. Jangan berlebihan, jangan juga pelit. Allah juga berfirman, "Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataquda maluma mahsura." Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, itu pelit, dan jangan juga kau bentangkan sebentang-bentangnya, maka kau akan duduk dalam kondisi menyesal, ya. Itu maksudnya uang habis, ya. Karena terlalu boros, tengah-tengah, ya. Kemudian juga dalam berbicara, dalam berjalan, kata Allah, "Waqsid fi masyik waqdud min sautik." Kalau berjalan biasa aja. Jangan terlalu loyo, jangan juga terlalu sombong. Biasa-biasa, jalan biasa saja, ya. Waqsid fi masyik, yaitu tengah-tengahlah dalam berjalan. Waqdud min sautik, suara dikecilkan, jangan besar-besar, ya. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya sikap tengah dituntut dalam segala hal. Dalam masalah ibadah dituntut, dalam Al-Quran juga dituntut, ya. Kemudian di antara orang yang kita perintahkan untuk memuliakannya adalah Sultan Al-Muqsit, yaitu seorang penguasa yang adil, ya. Ikrami dhi sultani al-muqsit, ya. Memuliakan orang yang memiliki kekuasaan yang dia adil. Kalau dia adil maka kita muliakan. Dia telah berjuang untuk menjadi penguasa yang adil, tidak mudah. Karena banyak hal yang menggoda dia untuk dia tidak adil. Ya, misalnya dia untuk menyenangkan dirinya, menyenangkan keluarganya, ya. Menyenangkan nepotisme bisa jadi, ya. Tapi ketika dia adil, ya, menegakkan hukum dengan baik, maka orang ini wajib untuk dimuliakan. Tapi kemudian Imam Bukhari membawakan hadis yang lain. Beliau berkata, qala hadatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Jarir an Muhammad bin Ishaq an Amr bin Shu'aib an abihi an Abdullah bin Amr bin Al-As qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan dari golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang muda, yang lebih kecil, dan tidak menghormati yang tua. Ini apa namanya? Menguatkan bab yang sedang kita bahas, yaitu bab tentang memuliakan orang yang tua, ya. Tentunya semakin tua semakin kita hormati. Semakin rambutnya putih semua semakin kita hormati, ya. Taib. Kemudian Imam Bukhari membawakan bab berikutnya terkait dengan bentuk salah satu praktek atau aplikasi dari menghormati yang tua, yaitu kalau ada orang tua biarkan dia yang bicara terlebih dahulu, ya. Karena waktu berbicara mereka tidak banyak lagi. Udah. Mereka lebih berpengalaman, mereka lebih ngerti, mereka lebih, ya intinya karena mereka tua kita disuruh hormati, Jadi kalau ada berbicara dan memang dia tua maka dia lebih utama untuk berbicara daripada yang muda, ya. Meskipun terkadang yang muda lebih punya ilmu, hendaknya dia diam, kecuali yang tua mempersilahkan. Ya. Kalau ada yang tua ngapain kita yang muda yang cari muka? Yang tua biar dia yang berbicara, ya. Babu yabda'ul kabiru bil kalam was su'al. Bab orang yang tua, yang lebih tua yang mulai berbicara dan yang bertanya. Biarkan yang tua lebih berbicara, yang tua lebih dahulu bertanya. Lebih dulu berbicara, lebih dulu bertanya. Imam Bukhari membawakan hadis, beliau berkata qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Muhammad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an Bushair bin Yasar maula al-Ansar an Rafi' bin Khadij Sahal bin Abi Hathmah annahuma haddathahu anna Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah ibn Mas'ud ataya Khaybar. Bahwasanya Rafi bin Khadij dan Sahal bin Abi Hathmah menyampaikan bahwasanya dua orang namanya Abdullah bin Sahal, sahabat Abdullah bin Sahal, dan satu namanya Muhayyisah bin Mas'ud. Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah ini pergi menuju Khaybar. Khaybar tempatnya orang-orang apa? Yahudi. Fatafarraqa fin nakhli. Kemudian mereka masuk di kebun korma, kemudian mereka berpisah.
Faqutila Abdullah bin Sahal. Ternyata Abdullah bin Sahal terbunuh di kebun korma ya. Dan tidak tahu siapa yang bunuh. Faja'a Abdurrahman bin Sahal wa Huwaisah wa Muhayyisah ibn Mas'ud. Maka datanglah 3 orang melapor kepada Nabi. 3 orang tersebut adalah Abdurrahman bin Sahal, saudaranya yang terbunuh. Yang terbunuh tadi siapa? Abdullah bin Sahal. Maka saudaranya Abdurrahman datang ditemani dengan Huwaisiyah dan Muhayyisah. Muhayyisah tadi teman yang datang bersama Abdullah bin Sahal, tapi Abdullah terbunuh. Huwaisiyah dan Muhayyisah atau Huwaisah dan Muhayyisah adalah anak dari Mas'ud. Ketiga orang ini datang menemui Nabi. Fatakallamu fi amri sahibihi, maka mereka pun menyampaikan kepada Nabi urusan kawan mereka yang terbunuh, yaitu Abdullah bin Sahal. Fabada Abdurrahman mulai berbicara. Wa kana asgharul qaum, dan dia yang paling muda di antara 3 orang ini yang datang kepada Nabi. Mungkin dia berbicara karena yang terbunuh saudaranya, yaitu kakaknya atau adiknya, maka dia berbicara di luar. Maka Nabi ingatkan, karena ada 3 orang yang 2 lebih tua, kata Nabi, kabbiril kubur. Liyaliyal kalam al-akbar, kata Yahya, maknanya liyaliyal kalam al-akbar, hendaknya yang berbicara yang paling tua. Ya, Rasulullah ajarin yang tua yang berbicara. Ya, Rasulullah dia masih muda, kenapa dia yang berbicara? Maka Rasulullah tegur, suruh yang paling tua yang berbicara. Fatakallamu fi amri sahibihim. Maka mereka laporkan kepada Nabi bahwa tadi ada kawan kita yang datang ke Khaybar, masuk ke kebun, kemudian mati. Tapi tidak tahu siapa yang bunuh. Yang jelas di kompleksnya orang Yahudi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam istahiqqu qatilakum aw qala sahibakum bi aymani 50 minkum. Kalau kalian ingin mendapatkan hak kawan kalian yang terbunuh, yaitu mendapatkan diyat, maka hendaknya kalian 50 orang bersumpah bahwasanya si fulan Abdullah bin Sahal telah dibunuh oleh seseorang di sana. Qalu ya Rasulullah amrun lam narahu. Bagaimana kami bersumpah? Kami enggak lihat dia dibunuh, siapa yang bunuh kami enggak lihat. Qala fatubri'ukum yahudu bi aymanin 50 minhum. Kalau begitu orang Yahudi bersumpah 50 kali bahwasanya bukan mereka yang bunuh. Qalu ya Rasulullah qaumun kuffar. Ya. Bagaimana kami minta mereka sumpah? Mereka kafir Rasulullah. Mereka kan sumpah aja 50 orang. Fafadahu Rasulullah SAW min qibalihi, maka Rasulullah akhirnya yang bayar fidyahnya. Qala Sahal fa adrakat naqatan min tilkal ibil fadakhalat mirbadan lahum fadakhaltu mirbadan lahum faraqadatni birijliha ya. Fa adraktu naqatan min tilkal ibil, aku pun mengejar ada seekor onta dari onta-onta tersebut. Aku pun masuk ke salah satu tempat mirbat tempat pengeringan korma. Tiba-tiba unta tersebut menendangku dengan kakinya ya. Taib. Hadis ini dikenal dengan nama atau hukum disebut dengan al-qasama. Al-qasama itu ada seorang terbunuh tapi tidak diketahui siapa yang bunuh. Maka tidak mungkin orang ini mati begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Maka ketika tidak diketahui siapa yang membunuhnya, tetapi diketahui sebelumnya ada permasalahan dengan seseorang di kompleks tersebut. Misalnya dia datang ke satu kompleks, dia tahu di situ ada musuh dia, pernah bertengkar sebelumnya, pernah ribut sebelumnya, sering gontong-gontongkan, tahu-tahu dia mati. Maka aulia al-maqtul, seluruh keluarga wali-walinya yang terbunuh menduga yang bunuh si fulan. Si fulan dari kompleks tersebut. Kenapa kalian menduga dia dibunuh oleh si fulan? Karena sebelumnya si fulan sama dia ribut. Ribut di mana, berkelahi di mana. Kemungkinan besar dia yang bunuh atau gengnya yang bunuh. Ya. Kalian melihat tidak? Tapi kalian yakin dia yang bunuh? Kami yakin. Ya kalau gitu sumpah 50 orang di antara kalian. Bosnya yang si bunuh si fulan. Kalau kalian berani bersumpah, maka kalian berhak minta diyah dari mereka. Itu tapi tidak boleh kisos, karena kisos harus terlihat jelas si fulan bunuh si fulan. Ini sekarang yang bunuh tidak ketahuan kan? Kalau si fulan bunuh si fulan, asal terbukti secara nyata, maka dia juga dikisos. Karena dia bunuh dengan sengaja. Nah, kalau ternyata yang bunuh tidak ketahuan, tetapi diduga dengan dugaan kuat, dengan syarat sebelumnya sudah terjadi permusuhan berat antara yang terbunuh dengan membunuh, maka wali-wali yang terbunuh boleh menuduh yang membunuh adalah si fulan dengan
indikasi-indikasi yang ada, ya. Tapi syaratnya kata Nabi harus sumpah 50 orang, berani sumpah demi Allah yang bunuh si fulan. Kalau berani sumpah 50 orang, maka dikasih dia. Kalau mereka bilang kami enggak berani, ya sudah enggak berani, enggak bisa nuntut diat dari mereka, ya. Diat berapa? 100 ekor onta. Diat 100 ekor onta. Akhirnya Nabi minta kepada mereka, ya sudah, kalian lihat enggak? Enggak lihat. Ya sudah, kalau gitu kalian sumpah 50 orang. Kami bersumpah demi Allah bahwasanya si fulan telah dibunuh oleh si fulan, musuhnya. Kata mereka, bagaimana kami mau sumpah, kami tidak lihat. Ya, kalau enggak sumpah enggak bisa, enggak dapat diat. Ya. Kalau Yahudi kemudian bersumpah 50 kali, mereka juga bebas, ya. Sudah, jangan tuduh kami bersumpah bahwa bukan orang kami yang bunuh orang kalian. Yahudi sumpah 50 kali. Apa kata para sahabat? Yahudi apa yang diharapkan sumpahnya? Mereka orang kafir, sumpah seenaknya aja, gimana mau kita percaya? Akhirnya Rasulullah yang bayar diyahnya. Rasulullah yang bayar diyah dari itu Baitul Mal, memberikan diyah kepada wali-wali Abdullah bin Sahal yang terbunuh, ya. Ini namanya qasamah, yaitu di mana sumpah dibagi kepada 50 orang. Ini aturan dalam syariat, ya. Tapi di sini yang jadi perhatian kita adalah ketika 3 orang datang kepada Nabi, yaitu Abdurrahman bin Sahal, kemudian Huwaisiyah bin Mas'ud dan Muhayyisah bin Mas'ud, maka ketika Abdurrahman mulai berbicara, Rasulullah tegur. Kata Rasulullah SAW, kabbiril kubur, biarkan yang paling tua yang berbicara. Maka adab, kalau kita lagi rame-rame, biarkan yang tua yang berbicara. Dan jangan yang muda berbicara, ya. Kurang sopan. Dan ini menunjukkan Islam menghargai sopan santun. Dan di antara sopan santun yang sangat dijunjung adalah menghargai yang lebih tua, ya. Lebih tua, ya. Kesopanan. Dan dia mengatakan di akhir riwayat, ya, sang perawi Sahal, dia berkata, ya, tentang bagaimana dia ditendang oleh seekor onta di kakinya, menunjukkan bahwasanya kejadian tersebut dia ingat persis bagaimana kejadiannya terbunuh. Kemudian mereka datang kepada Nabi meminta fatwa, sampai di akhir kisah kakinya ditendang oleh onta, menunjukkan bahwasanya dia benar-benar ngerti kisah tersebut, dia tidak lupa. Kejadian yang di luar daripada peristiwa pembunuhan tersebut dia pun ingat. Ini sekedar dia tambahkan untuk menjelaskan, saya ingat betul tentang kejadian tersebut. Taib. Bab berikutnya, bab idza lam yatakallamil kabiru halil asghar an yatakallam. Babnya dalam bentuk pertanyaan. Kalau ada berkumpul yang tua sama yang kecil, kemudian yang tua enggak ada yang ngomong, apakah yang kecil akhirnya berbicara? Ditunggu-tunggu yang tua enggak ngomong-ngomong. Terus yang kecil ngomong atau tidak? Ini pertanyaan dari Imam Bukhari. Jawabannya dalam hadis yang beliau sampaikan. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qala hadatsani Nafi' an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruni bi syajaratin mathaluha mathalul muslim. Rasulullah pernah kasih teka-teki kepada para sahabat, kata Rasulullah sallallahu. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Umar. Kabarkanlah kepadaku tentang sebuah pohon yang perumpamannya seperti perumpamaan seorang muslim. Tu'ti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiha, yang dia memberikan buahnya setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La tahuttu waraquha, dan bahwasanya daunnya tidak pernah gugur. Teka-tekinya demikian. Ada pohon, buahnya selalu bisa dimanfaatkan, daunnya tidak pernah gugur. Perumpamannya seperti muslim. Jadi sifat-sifat ciri-ciri pohon tersebut, pertama, sifatnya seperti muslim, buahnya selalu bisa dimanfaatkan, daunnya tidak pernah gugur. Kata Ibnu Umar, fawaqa fi nafsi an-nakhlah. Terbetik dalam benakku yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon korma, karena pohon korma seperti itu. Buahnya bisa dimakan kapan saja. Kalau sudah berbuah dari mulai yang merah, balah, kemudian jadi menjadi kuning, menjadi rutab, ya. Kemudian jadi korma, sudah mulai menghitam, dan kalau sudah jadi
Hitam dipanen bisa disimpan sampai bertahun-tahun sehingga bisa dimakan kapan saja dengan proses yang mereka lakukan ya. Berapa proses untuk membuat korma tahan lama, mereka ahli. Tapi kapan saja bisa dimakan. Kemudian di antara ciri korma, daunnya tidak pernah gugur. Enggak ada daun korma berguguran, enggak ada. Kalau daun jambu banyak ya. Ada enggak daun korma berguguran? Enggak ada. Ya sudah memang bagaimana ya begitu memang. Meskipun musim panas, meskipun musim hujan, meskipun dihantam oleh angin yang sangat keras, daunnya tidak pernah berguguran. Wan nakhla basiqatil laha. Bahkan kata Allah, dan pohon korma yang batangnya menjulang ke atas ya. Pohon korma tidak seperti pohon kelapa yang miring-miring begini. Pohon kelapa kan ada yang indah miring begini. Batangnya kita tahu miring begini ya. Di ujungnya. Ya. Kalau korma enggak ada yang miring-miring begini. Lurus ke atas. Dan daunnya tidak pernah gugur. Maka dan ciri-cirinya seperti muslim, seorang muslim bermanfaat dalam segala perilakunya, perkataannya, tindak tanduknya semua bermanfaat bagi dirinya maupun bagi yang lain. Seperti pohon korma, tidak ada satupun bagian dari pohon korma kecuali bermanfaat. Dan selalu memberikan buahnya setiap saat, memberikan keberkahan. Ya. Kemudian kata Ibnu Umar, menurut saya itu adalah pohon korma. Fakarihtu an atakallam wa thamma Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, tapi saya enggak berani jawab. Kenapa ketika itu ada Abu Bakar dan Umar? Falam yatakallama, dan mereka berdua tidak jawab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang jawab, ayo apa? Enggak ada yang jawab, akhirnya Rasulullah jawab sendiri, hiyan nakhlah, itu adalah pohon korma. Falamma kharajtu ma'a abi, tatkala aku keluar bersama ayahku yaitu Umar bin Khattab, qultu ya abati, waqa fi nafsi nakhlah. Ya ayahanda, tadi waktu Rasulullah nanya, sebenarnya saya tahu dalam hatiku itu pohon korma. Umar bertanya, "Ma mana'aka an taqulaha?" Kenapa kau tidak jawab wahai putraku? Lau kunta qultaha kana ahabba ilayya min kadza wa kadza. Seandainya tadi kau jawab, lebih aku sukai daripada ini dan itu. Katanya Umar senang kalau Ibnu Umar bisa jawab ya. Senang, anaknya berarti cerdas dan mungkin didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Berarti adanya ngerti. Namanya anak seorang ayah bangga dengan apa? Anaknya, terutama di hadapan Nabi, dan bisa jadi Nabi doakan sang anak. Apa kata Ibnu Umar? Adabnya, qala ma mana'ani illa lam araka wala Abu Bakrin takalamtuma fakarihtu. Saya tidak berani ngomong karena saya lihat engkau dan Abu Bakar tidak jawab. Gimana saya mau jawab? Karena mereka orang senior, kok tidak jawab. Tapi hadis ini tentang teka-teki yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan dalam sebagian riwayat utian Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sedang makan jumar. Jumar itu adalah korma. Korma kalau ditebang, kemudian di bagian atasnya dilobangin, batangnya dilobangin bagian atas, itu dalamnya berwarna putih dan dia enak dimakan. Jumar, makanya jumar tidak diambil kecuali korma sudah mati. Ya, kalau sudah ditebang maka di bagian atas, bagian tempat tumbuh daun itu dibolongin, maka setelah kulitnya ada batangnya, dalamnya putih, bisa dimakan. Namanya jumar. Sebagian orang senang dengan makanan tersebut ya. Sebenarnya dalam hadis ketika kalau tidak salah Usama atau siapa, dia mengatakan ibuku minta jumar. Maka aku pun pergi ke pohon korma, aku tebang, aku ambil jumarnya. Sampai aku dicela sama orang. Kenapa kau tebang korma? Korma lagi mahal. Kata dia, ibuku lagi pingin makan ini. Kalau saya mampu saya kasih, ngapain? Meskipun mahal, tapi kalau ibu lagi mau, saya siapkan. Artinya kalau sudah diambil jumar, pohon itu korma sudah mati. Ya. Nah disebutkan Rasulullah sedang makan itu jumar. Dan Rasulullah kasih teka-teki, ada pohon begini-begini. Namun sebagian sahabat mungkin malu jawab. Dan sebagian sahabat disebut fadhahaban nasu ila syajaril bawadi. Sebagian yang bilang oh pohon ini, pohon anu, mereka pergi ke pohon-pohon yang ada di kampung-kampung ya, karena mereka pikir ini teka-teki susah ya. Teka-teki susah, apalagi pohon apa yang daunnya enggak pernah gugur, padahal Nabi sedang makan korma, makan jumar, jantung korma ya, atau bagian dalam korma. Jawaban di depan mata, tapi mereka menganggap mungkin pertanyaan susah sehingga mereka tidak jawab, atau mereka jawab salah-salah.
Ternyata jawabannya adalah pohon korma ya. Di sini yang menjadi perhatian kita dalam sebagian riwayat ya. Dalam riwayat kata Ibnu Umar, fa idza ana ashiru asyratin ana ahdatsuhum fasakatu. Saya mau jawab, saya tengok-tengok, ternyata mereka 10 orang, saya adalah orang ke-10 dan saya yang paling muda daripada yang lain. Sudah ada yang jawab tapi salah-salah. Tapi yang masalahnya Abu Bakar dan Umar belum jawab. Ada yang lebih tua belum jawab. Maka akhirnya dia memilih, Ibnu Umar memilih untuk tidak jawab ya. Dalam riwayat dia berkata, fa ahabu an atakallam, aku segan untuk berbicara. Dan ini adalah sopan santun yang harus diperhatikan ya. Kalau ada orang tua, biar orang tua yang berbicara. Ngapain kita berbicara? Taib, adapun sifat korma tadi yang Rasulullah sebutkan, tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha ya. Bahwasanya korma itu ya dalam setahun penuh bisa dimakan ya. Terkadang bisa dimakan dalam bentuk rutop seperti buah. Jadi kalau kita buka puasa, terkadang seperti makanan pokok dalam bentuk kalau sudah jadi korma. Tadi korma juga bisa diolah sehingga bisa bertahan bertahun-tahun. Ya, ada alat. Kadang mereka masukkan dalam satu alat kemudian dipres, kemudian dikeluarkan airnya sehingga menjadi korma yang lebih manis dan bisa bertahan lama. Mereka punya metode hingga menjadikan korma bisa bertahan lama. Tapi kalau dibiarkan rutop rusak. Tapi kalau dibiarkan terus sampai menjadi korma, menjadi hitam, ini bisa bertahan lama. Makanya korma memberikan buahnya setiap saat. Ini disyarat kepada seorang mukmin karena Rasulullah menyatakan pohon korma itu seperti seorang mukmin. Bahkan dalam sebagian riwayat, inna minasyajari lama barakatuha ka barakatil muslim. Sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Maka seorang muslim dalam hidupnya hendaknya berkah. Berkah itu memberi kebaikan buat dirinya maupun kepada orang lain. Sebagaimana pohon korma tidak ada satupun yang diambil darinya kecuali bermanfaat. Dari ujung atas korma sampai ujung bawah korma. Batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, pelepahnya bermanfaat, bahkan yang buat pijakan itu juga bermanfaat. Bahkan bijinya bermanfaat. Tidak ada dari korma yang terbuang. Apalagi kalau kita bicara 100 tahun lalu di mana kehidupan masih sederhana di daerah Jazirah Arab, maka pohon korma itu adalah pohon yang sangat berkah. Ya, demikian juga orang yang punya pohon korma tidak akan kelaparan karena dia punya makanan sepanjang tahun. Benar dia berbuah setahun sekali, tetapi bisa dimanfaatkan buah tersebut sampai bertahun-tahun ya. Ya. Biji korma, bagaimana caranya? Biji korma diambil, dibasahin, kemudian ditumbuk, jadikan makanan buat onta. Jadi makan buat onta. Dulu biji korma ditumbuk, kemudian dimakankan buat, dan ini mengandung gizi yang tinggi. Sekarang ada yang bikin ide, bikin kopi biji korma. Saya belum pernah coba ya, tapi saya pernah dikasih kopi biji korma, dikeringkan, disangrai, di apa, nggak tahu. Jadi nggak tahu ini ide bagus atau ide buruk, saya Allah alam. Tapi intinya sekarang sudah ada kopi biji korma. Ada dibuat kemasan. Silakan dicoba ya. Kalau onta kan bijinya, ini kan kopinya beda. Tapi intinya tidak ada bagian korma yang terbuang. Nah, seharusnya seorang mukmin demikian. Ya. Kata Rasulullah, tidak ada yang datang dari pohon korma illa nafa'aka, kecuali bermanfaat bagimu. Maka seorang mukmin dimanapun dia berada, dia beri manfaat kepada dirinya atau kepada orang lain. Kalau dia sendirian, dia baca Quran, berzikir, belajar yang bermanfaat, mendengar yang bermanfaat. Kalau sama orang, menyenangkan istrinya, menyenangkan anaknya, menyenangkan orang tuanya, menyenangkan tetangganya. Tidak ada pun dimanapun dia berada kecuali memberi manfaat kepada orang di sekitarnya. Berusahalah jadi seorang muslim yang berkah. Itu memberi manfaat kepada orang lain. Seperti Nabi Isa alaihissalam, dia berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Ditafsirkan yaitu muallimanil khair atau nafa'an qadha'an li hawaijin nas, yaitu suka mengajarkan kebaikan atau membantu orang lain. Jangan kita diam ngelamun ya, jangan. Siapa depan kita, kita berusaha memberi manfaat kepada orang depan kita sebisa mungkin. Ya. Makanya ketika Rasulullah mengambil
baiat dari Jarir bin Abdullah, ya, Rasulullah mengambil di antara baiatnya selain syahadatain, kata Rasulullah sallam, wan nush likulli muslim, agar engkau menjadi nasih bagi setiap muslim yang kau temui. Nasih itu maksudnya bagaimana bersikap yang terbaik bagi orang di depannya, bagi setiap muslim. Kau ketemu siapa saja, berusaha menjadi terbaik bagi setiap muslim. Ketemu orang tua, ketemu anak kecil, ketemu kerabat, ketemu orang jauh, ketemu pedagang, ketemu siapapun, kalau kau bisa menjadi terbaik baginya, lakukan. Dan ini Rasulullah tidak ambil baiat ini kepada sahabat lain. Disebutkan Rasulullah ambil baiat ini dari Jarir bin Abdullah. Ada yang mengatakan kenapa? Karena Jarir bin Abdullah akan balik ke kabilah Bujailah dan dia akan berdakwah. Maka Rasulullah SAW ingin seorang dai sifatnya seperti itu. Dimanapun dia berada berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Maka Rasulullah ambil baiat dari dia. Sehingga dimanapun dia berada dia bermanfaat. Nah, kita pun demikian berusaha, meskipun tidak sempurna, kita lagi sama siapa saja berusaha beri manfaat sama dia. Pikir apa yang saya bisa kasih manfaat buat dia. Sama pembantu pikir apa yang bisa kasih kebaikan sama dia. Sama pegawai apa yang saya bisa berikan kebaikan bagi dia. Bukan cuma berpikir apa yang bisa saya keruk dari dia, apa yang bisa saya ambil dari dia, apa yang bisa saya manfaat dari dia. Kalau enggak bermanfaat, pisah, enggak. Sekarang kita harus berpikir apa yang bisa saya berikan sama orang lain. Demi akhirat kita. Demi akhirat kita. Sehingga jadilah kita berkah dimanapun kita berada. Orang yang paling utama merasakan keberkahan kita, orang terdekat, istri dan anak-anak. Kalau orang terdekat kita merasakan berkah dari kita, mereka akan nyaman dengan kita dan selalu merindukan kehadiran kita. Makanya kalau anak-anak suka telepon kita, istri suka telepon kita, berarti mereka merasakan manfaat keberadaan kita di sisi mereka. Tapi kalau istri sudah malas telepon kita, kita telepon dia pun tidak angkat. Ini berarti bermasalah, ya. Anak-anak pun malas telepon kita, kita telepon anak, abi ini ganggu aja lagi main, dia sudah malas juga dapat telepon dari abinya. Ini ada masalah, mungkin kita bermasalah, mungkin mereka yang bermasalah. Khawatir kita yang bermasalah. Ternyata keberadaan kita tidak menyenangkan mereka, tapi justru mengusik kebahagiaan mereka. Memang abinya ngomel melulu, abinya selalu kalau ketemu hafalanmu sampai mana, hafalanmu sampai mana, enggak pernah nanya lain hafalanmu sampai mana. Namanya anak-anak juga pingin bercanda, enggak ditanya pelajaran terus, ya. Intinya kita berusaha dimanapun kita berada, kita bermanfaat. Seperti korma yang bermanfaat dimanapun dia berada. Kemudian juga di antara ciri korma, la yatahattu waraquha. Seorang mukmin berusaha tegar seperti korma. Rasulullah sebutkan daunnya tidak pernah gugur, dihantam oleh angin, ditimpa dengan panas matahari, ya. Daunnya tidak gugur. Seorang mukmin harusnya kuat. Karena namanya terpaan musibah, ya, angin cobaan akan terus menimpanya, akan menerpanya, tidak akan berhenti. Selama dia hidup dia akan ditimpa dengan berbagai macam cobaan dan musibah. Maka harusnya ditegar. Bahkan semakin iman seorang semakin tinggi, maka angin terpaan musibah akan semakin banyak. Angin ujian akan semakin berhembus. Dan ini sudah konsekuensi dari orang yang beriman. Maka harus dia tegar. Daunnya tidak boleh jatuh. Dia tegar. Ingat korma. Ya, bertegar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jangan sampai bunuh diri maksudnya. Sedih sedikit kemudian apa? Bunuh diri, gugur, jatuh. Ya, seakan-akan sudah tidak ada solusi. Putus asa kepada Allah, suudzon kepada Allah. Ini gugur dia. Gugur dia. Tapi kalau dia dekat kepada Allah, dia ibadah, dia akan husnudzon kepada Allah. Dia tegar apapun yang terjadi. Hadis berikutnya, bab taswidil akabir. Bab yaitu menjadikan pemimpin dari kalangan orang-orang tua, ya. Maksudnya kalau kita punya anak misalnya ada yang besar, ada yang kecil, kita yang tua yang suruh ngurus, kamu yang ngurus, ya. Jadi itu manfaatnya banyak, dia merasa bertanggung jawab, adik-adiknya pun hormat sama dia, ya. Orang lain pun lihat benar, ini benar kakaknya yang jadi bertanggung jawab, yang diserahkan kepemimpinan, ya. Tapi kalau seandainya serahkan kepada anak kecil, akhirnya yang lain enggak nurut. Kamu perintah-perintah saya yang dulu cebok kamu, sekarang perintah-perintah saya, misalnya. Jadi enggak hormat. Kemudian orang yang lihat juga, kok ini gimana sih bapaknya? Kok anak adiknya yang suruh jadi apa? Ngurusin. Jadi enggak enak juga bagi pandangan orang dan juga tidak etis.
Maka kalau bisa yang besar jadi pemimpin itu yang terbaik, kecuali kalau memang ada halangan atau ada masalah tertentu yang menjadikan kepemimpinan dipindahkan dari yang besar kepada yang lebih kecil. Misalnya kakaknya ternyata fasik, tukang maksiat, tidak bisa memegang amanah, yaitu baru dipindahkan kepada yang lain. Tapi selama kakaknya mampu, bisa meskipun tidak sesempurna adiknya misalnya, maka dia yang jadi memegang segala pertanggungjawaban kalau bisa. Karena adiknya akan hormat sama dia, karena ini kakak. Tapi kita bacakan hadisnya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Amr bin Marzuq, qala hadatsana Syu'bah an Qatadah, sami'tu Mutarrifan an Hakim bin Qais bin Asim, anna abahu awsa 'inda mautihi banihi. Ini kisah dari Hakim, dia cerita tentang bapaknya yang bernama Qais bin Asim. Ketika mau meninggal dia wasiat kepada anak-anaknya. Dan ini di antara kebiasaan para salaf, sebelum meninggal berwasiat kepada anak-anaknya agar diperhatikan oleh anak-anaknya, agar anaknya tidak salah melangkah setelah bapaknya meninggal dunia. Maka kalau kita punya wasiat pada anak-anak, misalnya sudah tua, kita sudah mau meninggal, atau kita merasa hidup kita tidak lama lagi, maka bikin wasiat supaya dipegang oleh anak-anak agar bisa dijalankan dengan baik. Karena anak-anak butuh arahan. Di antara wasiatnya beliau berkata, ittaqullah. Ya. Qais bin Asim berkata, ittaqullah, wahai anak-anak, aku bertakwalah kepada Allah. Wasiat yang terbaik adalah takwa. Wasawwidu akbarakum, dan jadikanlah di antara anak yang paling besar di antara kalian jadi pemimpin di antara kalian. Kemudian disebutkan, dijelaskan, fa innal qauma idza sawwadu akbarahum khalafu abahum. Ya. Ya, maka jika suatu kaum menjadikan yang paling besar menjadi pemimpin, maka mereka akan mensikapi seperti bapaknya. Yaitu bahwasanya mereka telah bersikap seperti orang ayah mereka, seperti ayah mereka. Ya. Makanya yang paling tua adalah yang besar. Kalau besar dia bisa bersikap seperti apa? Bapaknya. Namanya paling tua. Ini pengganti bapak. Sehingga yang lain akan nurut. Tapi kalau yang jadi pemimpin anak kecil atau adik paling bungsu mungkin tidak seperti ayah mereka. Tidak dianggap seperti ayah mereka. Wa idza sawwadu asgharahum azra bihim dzalika fi akfaihim atau fi akfaihim. Adapun kalau ternyata yang kecil ya dijadikan pemimpin, maka mereka akan dicela, ya. Dan mereka akan direndahkan gara-gara hal tersebut. Jadilah mereka bahan hinaan, ya. Jadilah akfa'uhum, yaitu orang-orang yang setara dengan mereka akan mencela mereka. Dan ini menimbulkan permusuhan di antara mereka. Maksudnya kalau keluarga ini adik-adik kecil jadi pemimpin, maka yang lain akan mencela itu gimana sih? Kalian apa? Masa yang jadi pemimpin kalian adik kalian? Kalian ini goblok-goblok, masa bahlul-bahlul adik yang jadi pemimpin? Jadi bahan hinaan oleh tetangga mereka, oleh teman-teman mereka, oleh sejawat-sejawat mereka, ya. Maka jangan jadikan adik kecil yang menjadi pemimpin, tapi yang paling besar di antara kalian, karena sebabnya demikian. Jadi di sini Qais bin Asim menjelaskan sebab-sebab jangan sampai anak kecil yang jadi pemimpin. Wa alaikum bil mal wastina'ihi. Hendaknya kalian perhatian sama harta dan cara mencari harta. Ya. Jadi kalau cari harta, ya berusaha berjuanglah untuk mencari harta karena harta penting, ya. Dan ikhtiar untuk mencari harta dengan cara-cara, yaitu wastina'ihi, itu cara-cara untuk mencari harta. Kenapa demikian? Fa innahu munabbihatun lil karim. Ya. Karena kalau orang asalnya dia baik, kemudian dia punya harta, maka dia akan menjadi orang yang dimuliakan, ya, karena dia bisa menggunakan harta tersebut dengan baik, ya. Orang-orang pun tahu ternyata dia adalah orang yang mulia, ya. Karena kalau orang mulia punya harta itu akan dimanfaatkan dengan baik. Dan akan mengingatkan kepada orang lain, ya, mengingatkan dirinya dan mengingatkan orang lain bahwasanya dia adalah orang yang mulia. Wa yustagna bihi 'anil laim.
Dan dengan harta dia tidak butuh kepada orang yang suka mencela. Kalau enggak punya harta akhirnya apa? Pinjam sama orang. Pergi kepada orang. Dan kalau sudah pergi sama orang pinjam uang terkadang jadi bahan cercaan, bahan hinaan. Apa itu pinjam-pinjam uang? Dasar enggak bisa cari duit. Ini keluarga kayak apa? Keluarga bodoh ya. Maka jangan, kita harus jaga harga diri keluarga. Di antara cara untuk jaga diri harga keluarga, cari uang yang benar. Sehingga tidak butuh kepada yang lain. Ya. Karena kalau kita butuh sama orang kita jadi bahan hinaan. Kemudian dia berkata wa iyyakum wa musa'alatan nas. Waspadalah jangan minta-minta sama orang. Fa innaha min akhiri kasbir rajul. Terakhir kalau sudah enggak bisa semuanya, enggak bisa cari duit, baru pikir itu. Jangan pertama sekali pikir cari minta uang sama orang, jangan. Jangan pikir minta uang sama ponakan, tanah sepupu, sama om, enggak. Pertama pikir kita cari uang sendiri. Itu yang kita pikirkan. Kalau sudah tertutup semua jalan baru mikir minta bantuan sama orang. Makanya alaikum bil mal wastinaih, cari harta yang benar dan berusaha untuk tidak minta sama orang. Makanya Rasulullah bersabda, "Wa man yastaghni yughnihillah." Siapa yang berusaha untuk mencukupkan diri, Allah akan buat dia cukup. Yaitu jangan kita ajar anak kita sejak kecil mikir nanti minta bantuan sama om, kalau abi mati minta sama teman abi. Jangan. Kita ajarin cari duit sendiri. Kalau abi mati kau cari uang sendiri. Jangan sampai bergantung kepada orang lain. Jangan memalukan diri keluarga, malu minta sama orang. Kamu jadi bahan hinaan. Jadi dihina oleh orang, direndahkan orang. Jangan, cari uang sendiri. Terakhir kalau sudah buntu semua baru teman abi. Jangan khawatir, teman abi baik. Ada kawan kemarin cerita. Saya kenal juga, meninggal dunia, kena COVID. Malamnya dia sudah merasa bakalan meninggal, kemudian dia WA sama teman saya, tolong perhatikan anak saya, keluarga saya ya. Sepertinya saya mau meninggal gitu. Akhirnya besok dia meninggal. Teman saya belum buka WA. Udah meninggal selesai. Sorenya atau malamnya, lah. Tadi malam dia sudah WA, saya dia enggak buka WA. Benar akhirnya meninggal. Akhirnya anak-anaknya diperhatikan ya. Ya mungkin anaknya masih kecil, belum bisa disuruh cari apa? Cari duit. Itu lain cerita. Jadi kalau anak sudah besar, sudah ngerti, suruh dia berusaha semaksimal mungkin. Kemudian beliau berkata, wa idza mittu fala tanuhu. Kalau saya meninggal dunia, janganlah kalian niyaha, yaitu meratapi. Fa innahu lam yunha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah sallam meninggal dunia, maka tidak ada yang niyaha kepada Nabi, yaitu teriak ratapan, ya Rasulullah, engkaulah, ya kenapa kau tinggalkan kami? Enggak ada. Sahabat enggak ada yang begitu. Karena mereka tahu Nabi tidak suka. Seandainya niyaha meratapi itu baik, tentu yang paling utama untuk diratapi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak diratapi ketika beliau meninggal dunia. Ini wasiat terkait dengan bagaimana kita disikapi setelah kita meninggal dunia. Ini penting. Ya. Karena kita tahu dalam suatu hadis kata Rasulullah sallallahu innal mayyit la yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaihi. Sungguhnya mayat disiksa gara-gara tangisan keluarganya atas dia. Para ulama menafsirkan hadis ini maksudnya mayat ditambah siksaan kalau keluarganya menangisinya, kalau dia mewasiatkan kepada keluarganya, kalau saya mati tolong tangisin. Berarti dia menyuruh keluarganya untuk maksiat. Padahal niyah dosa besar. Sehingga kalau keluarganya nangisin dia, berarti dia dapat dosa jariah karena dia yang mewasiatkan. Atau dia tahu anak-anaknya tukang niyah, tukang meratapi, terus dia tidak nasihati. Sehingga dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kalau dia meninggal anaknya nangis, dia juga kena dosa, semakin tambah azabnya. Maka Rasulullah berkata, innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaihi. Sungguhnya mayat semakin disiksa gara-gara keluarganya yang menangisinya. Dan kita tahu di sebagian kalau dalam Islam dilarang seperti itu, mengangkat suara, kenapa kau tinggalkan aku? Ya Allah, kenapa kau ambil dia? Ya Allah, dia terlalu baik bagiku. Ya Allah, ini namanya protes sama Allah. Tapi kalau nangis biasa, ya kami sedih engkau pergi biasa. Itu dalam hal yang wajar. Tapi kalau menunjukkan seakan-akan protes, kenapa kau pergi, ya ini sudah protes. Ini niyaha, angkat suara, meratap. Adapun dalam sebagian agama yang lain, ratapan itu suatu kebanggaan. Ada yang nangis, senang. Menunjukkan orang ini terhormat, makanya banyak yang nangisin. Bahkan saya dengar ada sebagian dibayar untuk tukang menangis. Saya dengar ini, saya dibayar saat datang, kemudian nangis, drama nangisnya. Supaya orang menyangka dia ini adalah orang yang
terhormat sehingga orang meratapi. Islam enggak, kau nangis biasa tapi tidak boleh meratapi. Makanya Qais bin Asim mengatakan kalau memang ada yang dilihatlah Rasulullah SAW dia tidak diratapi. Kalau memang ada orang yang mau diratapi yang paling utama adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata di akhirnya, "Wa idza mittu fadfanuni bi ardin la yash'ur bidafni Bakrun bin Wa'il fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliyah." Kata dia kalau saya meninggal dunia, kuburkan aku di tempat yang jauh yang tidak diketahui oleh kabilah Bakar bin Wa'il. Bakar bin Wa'il itu suatu kabilah ya. Kenapa agar tidak diketahui oleh kabilah Bakar bin Wa'il? Dia jelaskan ya. Dulu waktu zaman jahiliyah, saya pernah nyerang mereka ketika mereka dalam kondisi lalai, saya serang mereka. Itu kesalahan. Ada permusuhan antara dia dengan kabilah Bakar bin Wa'il. Maka dia bilang khawatir nanti ada orang bodoh di antara mereka galik kuburanku kemudian bikin masalah dengan jasadku. Makanya kalau kubur saya jauh-jauhkan jangan diketahuan oleh mereka. Ini semua wasiat yang penting-penting harus diketahui ya. Karena sebagian orang tidak bisa balas dendam ketika masih hidup, dibalas dendam ketika sudah mati. Maka pentingnya seorang memberi wasiat kepada kerabatnya ketika dia akan meninggal dunia. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Ma haqqu imri'in muslim lahu syai' yusi fihi yabitu lailataini ila wasiyatu maktubatun indahu." Itu di antara yang perkara yang hendaknya dilakukan seorang muslim kalau dia punya sesuatu ingin disampaikan, ya, yaitu dia tidur kecuali dia tulis wasiat di sisinya. Ya. Seorang menulis wasiat karena kematian bisa datang kepadanya tiba-tiba. Yang menjadi perhatian kita di sini bahwasanya Qais bin Asim dia mewasiatkan kepada anak-anaknya kalau saya meninggal dunia atau jadikanlah orang yang paling tua di antara kalian jadi pengurus atau pemimpin. Sehingga ini ajaran bahwasanya adik-adik hendaknya menghormati kakak. Bahkan kalau kakak misalnya susah, kita harus hormati dia kakak. Dia kakak ya. Harus dihormati. Ya, kadang orang sombong, dia sudah lebih kaya daripada kakaknya, dia lebih tinggi kedudukan daripada kakaknya, dia merendahkan kakaknya. Kakaknya enggak dianggap sama sekali. Enggak boleh. Namanya kakak tetap apa kah? Kakak tetap dihormati, didengar perkataannya, diskusi dengan dia ya. Bagaimanapun kakak tetap kakak. Jangan karena kita lebih alim atau karena kita lebih kaya sehingga kita meremehkan kakak. Enggak. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati yang lebih tua. Meskipun mungkin kita bantu dia, meskipun mungkin dia bergantung kepada kita, tetap namanya kakak kita hormati. Ada faedah di sini. Al-Ahnaf pernah berkata ya, tentang kesabaran, tentang kebijakan ya. Dia mengatakan alamtul hilm min Qais bin Asim. Aku belajar hilm ya, sikap kesantunan, kebijakan ya, kebaikan dari Qais bin Asim. Qais bin Asim tadi yang kita bilang dia berwasiat buat anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Kenapa? Karena Qais bin Asim ini orang terkenal dengan akhlak yang baik. Dan dia terkenal dengan orang yang mulia, ya, dermawan. Ya. Bagaimana ceritanya? Dia masuk Islam. Padahal waktu di zaman jahiliyah dia suka minum khamar. Dan akhirnya dia meninggalkan khamar gara-gara kelakuannya ketika sedang minum khamar. Dia tidak sadar. Satu hari dia minum khamar, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Karena orang sedang minum khamar lupa diri, akalnya hilang. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan khamar adalah ummul khaba'ith, induk dari segala perbuatan buruk. Kalau akal sudah hilang, dia bisa lakukan apa saja. Mungkin dia bisa macam-macam, dia bisa menzinahi mahramnya sendiri, banyak hal yang bisa dilakukan. Karena sedang minum khamar, bisa bunuh orang, dia bisa menceraikan istrinya, dia bisa macam-macam ya. Suatu hari dia minum khamar, akhirnya dia pukul belakang putrinya ya. Bagian pantat putrinya dia pegang ya. Dan ini kan memalukan gimana seorang ayah memegang bagian belakang putrinya sendiri. Ya. Kemudian dia buang-buang hambur-hamburkan hartanya. Kemudian dia jalan di jalan, kemudian dia pingin ambil bulan katanya.
Dia lagi gila, lagi mabuk. Ketika dia sadar, orang-orang bilang, kau tadi pas mabuk begini-begini. Wah, dia malu sekali ya. Padahal dia terkenal baik. Ini orang baik, kemudian jadi kayak orang gila. Mengambil bulan ya. Kemudian melakukan buang-buang uang. Akhirnya setelah itu dia berjanji tidak akan minum khamar lagi. Dialah orang yang sangat mulia, dan di antara wasiat dia tadi kita sudah dengarkan wasiat kepada anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.